Desa Karangpring merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah 3.313,46 km persegi dengan jumlah penduduk 7.772 jiwa. Ditinjau dari kondisi geografisnya, Desa Karangpring terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 347 mm per tahun. Desa Karangpring terdiri dari 4 dusun, yaitu Krajan, Durjo, Karangpring, dan Gendir. Mata pencaharian penduduk Desa Karangpring mayoritas adalah pada bidang pertanian, antara lain tanaman bunga mawar, perkebunan kopi, peternakan, sapi, kambing, lele, dan ayam, dan tanaman sengon. Daerah yang luas dan sumber daya alam yang tersedia di desa merupakan potensi untuk dikembangkan dalam pembangunan dan ekonomi masyarakat. Desa Karangpring memiliki kelompok wanita tani (KWT) yang diberi nama Nawasena. KWT Nawasena berdiri pada tahun 2019 dengan anggota pengurus sebanyak 6 orang dan 16 anggota aktif. Peningkatan produktivitas wanita tani memiliki peran dan fungsi dalam mendukung pendapatan keluarga petani di desa. Aktivitas KWT Nawasena selama ini adalah melakukan penanaman dan pengelolaan hilirisasi tanaman bunga mawar yang menjadi potensi unggulan dari Desa Karangpring. Produksi bunga mawar di Desa Karangpring mayoritas terdapat pada Dusun Gendir dan Dusun Karangpring, yang memiliki total luas lahan kurang lebih 54 hektar dengan masa panen 1 minggu 2 kali, sehingga berpotensi untuk dilakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dari bunga mawar. Pada hari-hari tertentu seperti saat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, produksi bunga mawar meningkat. Peningkatan produksi bunga mawar ini diimbangi dengan permintaan pasar yang tinggi, karena pada saat tersebut orang banyak melakukan ziarah kubur, sehingga nilai jual bunga mawar juga ikut tinggi. Akan tetapi pada hari-hari biasa, saat permintaan pasar rendah dan mencapai siklus produksi mawar yang tinggi, harga mawar sangat rendah, sehingga dibutuhkan kegiatan hilirisasi untuk dapat meningkatkan nilai tambah bunga mawar, dan penentuan harga tidak bergantung pada hari-hari tertentu saja. Ketersediaan bunga mawar seharusnya tidak hanya dimanfaatkan sebagai bunga tabur, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi produk diversifikasi olahan pangan sebagai inovasi untuk meningkatkan nilai ekonomi bunga mawar. Kegiatan hilirisasi produk olahan bunga mawar yang telah dilakukan oleh KWT Nawasena antara lain sirup, selai, dan teh bunga mawar. Produk sirup bunga mawar memiliki 2 varian, yakni ukuran 250 ml dijual dengan harga Rp13.000 dan ukuran 460 ml dengan harga Rp21.000. Untuk selai bunga mawar dengan ukuran 200 gram dijual dengan harga Rp13.000 dan produk teh bunga mawar 1 kemasan dengan isi 10 kantung teh dijual dengan harga Rp10.000 dengan kapasitas produksi olahan 5-10 unit per varian per bulan dan rata-rata pendapatan per bulan Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun, produk olahan bunga mawar tersebut hanya diproduksi saat ada permintaan saja dan masih belum diproduksi setiap hari secara berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan KWT Nawasena masih memasarkan produk olahan bunga mawar hanya pada masyarakat sekitar dan acara promosi UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan kecamatan. Sehingga jangkauan pasar dari produk olahan bunga mawar dari KWT Nawasena masih sangat terbatas dan belum dikembangkan secara optimal. Pemberdayaan wanita tani merupakan upaya mengoptimalkan dan membangkitkan daerah berkembang dengan mendampingi wanita tani untuk peningkatan potensi melalui pengembangan usaha yang produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra KWT Nawasena, permasalahan yang dialami saat ini berada pada bagian hulu dan hilir, yakni penurunan produksi yang diakibatkan oleh hama kutu putih yang menyerang tanaman bunga mawar dan mengakibatkan turunnya produktivitas hingga 30%. Dibutuhkannya inovasi produk olahan baru dari bunga mawar yang memiliki nilai tambah dan dibutuhkan oleh masyarakat. Proses pengeringan bunga mawar membutuhkan waktu sekitar 1 minggu apabila dikeringanginkan pada suhu ruang. Sedangkan apabila menggunakan pengeringan dengan sinar matahari, produk teh bunga mawar yang dihasilkan terlalu kering, sehingga aroma dan rasa menjadi berkurang.
Kemasan yang digunakan pada produk selai, sirup, dan teh bunga mawar masih sederhana dan belum sesuai standar pelabelan. Kegiatan pemasaran dan penjualan produk KWT Nawasena masih secara offline dari mulut ke mulut, dan hanya mengandalkan adanya pameran UMKM di tingkat desa dan kecamatan, sehingga belum optimal dan belum menjangkau pasar secara luas. Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dialami oleh mitra, maka tim pengusul akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan program kegiatan pengembangan kapasitas kelompok wanita tani berbasis agroteknopreneurship di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan anggota KWT dalam mengelola usaha pertanian bunga mawar, baik dari sisi hulu berupa pengendalian hama yang menurunkan produksi, maupun dari sisi hilir melalui diversifikasi dan inovasi produk olahan mawar. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam teknologi pengolahan dan pengemasan produk, memperbaiki kualitas kemasan dan pelabelan sesuai standar, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui digitalisasi dan promosi, sehingga produk olahan berbasis mawar memiliki daya saing yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan SDGs, khususnya SDGs 1 tanpa kemiskinan melalui peningkatan ekonomi keluarga petani, SDGs 5 kesetaraan gender melalui pemberdayaan KWT, SDGs 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan usaha lokal produktif, dan SDGs 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Berdasarkan IKU Perguruan Tinggi, program ini mendukung IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dan IKU 5 hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Program ini juga selaras dengan Astacita, terutama Astacita 4, memperkuat pembangunan SDM melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan KWT. Astacita 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan pengembangan produk agroindustri berbasis bunga mawar yang memiliki potensi ekspor, serta Astacita 6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan kapasitas ekonomi desa. Berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional RIRN, program ini termasuk dalam bidang fokus riset pangan melalui pengembangan produk diversifikasi pangan dari bunga mawar, bidang kesehatan dengan potensi pengolahan bunga mawar sebagai minuman herbal atau pangan fungsional, serta bidang rekayasa dan material maju melalui penerapan teknologi tepat guna untuk proses pengeringan, pengemasan, dan pelabelan produk. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi mitra, maka diperlukan upaya penyuluhan dan pelatihan kepada mitra. Usulan alternatif solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah dari mitra antara lain. Yang pertama, pelatihan pembuatan insektisida alami dan teknik budidaya bunga mawar. Yang kedua, pelatihan pembuatan produk sabun cair bunga mawar. Yang ketiga, pelatihan penerapan teknologi pengemasan dan pelabelan produk sabun cair bunga mawar. Yang keempat, pelatihan penerapan teknologi pengeringan bunga mawar dan penyerahan bantuan mesin pengering bunga mawar. Yang kelima, pelatihan manajemen pemasaran, promosi, dan branding produk olahan bunga mawar. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelatihan produksi juga diberikan kepada mitra. Solusi berikutnya adalah melakukan pendampingan kepada mitra untuk proses pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Upaya pendampingan ini pada prinsipnya dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tim pengusul pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Selain itu, pendampingan ini diarahkan untuk memfasilitasi mitra dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif. Partisipasi mitra dalam hal ini adalah KWT Nawasena mengkoordinir peserta sasaran di lingkungan mitra untuk mengikuti penyuluhan dan pelatihan program pengabdian kepada masyarakat, menyediakan waktu dan tempat untuk penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menyediakan bahan dan alat pendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melakukan koordinasi secara aktif sebelum dan setelah pelaksanaan dengan tim pengusul pengabdian kepada masyarakat,
melibatkan sekitar 6 orang pengurus KWT Nawasena dan 30 petani bunga mawar di Desa Karangpring dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang diprogramkan kepada mitra. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara bertahap agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Beberapa evaluasi pelaksanaan program yang akan dilakukan yakni, evaluasi pelaksanaan tahapan kegiatan dilakukan dengan melihat kehadiran dan antusias peserta saat pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi keefektifan metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra setelah dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, evaluasi kemajuan target capaian luaran yang direncanakan. Untuk menjamin keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat, maka tim pengusul akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Tim pelaksana akan terus menjalin komunikasi, koordinasi, dan pendampingan kepada mitra KWT Nawasena. Tim pengusul bersama KWT Nawasena akan melakukan pengawasan hasil budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk yang dihasilkan. Tim pelaksana secara rutin memberikan pelatihan manajemen mutu produksi serta pemasaran. Tim pelaksana akan melakukan sinergitas dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, untuk dapat meningkatkan hasil budidaya, pengolahan, serta pemasaran yang dihasilkan oleh mitra. Hal ini akan meningkatkan ekonomi dan produktivitas mitra dalam memproduksi dan memasarkan produk yang telah dikembangkan, serta kedepannya diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan komoditas lokal di Kabupaten Jember. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten, sesuai dengan bidang keilmuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Tim terdiri dari 3 orang dosen dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Agroteknologi, dan Program Studi Agribisnis, dengan kualifikasi sesuai kebutuhan untuk mentransfer teknologi pada mitra. Selain itu, tim pengusul juga melibatkan 3 mahasiswa dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Agroteknologi, dan Program Studi Agribisnis, yang akan membantu dan mendampingi selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Ibu-Ibu KWT Nawasena Karangpring mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu serta alat yang sudah diberikan dari tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Jember. Semoga Universitas Muhammadiyah Jember menjadi lebih sukses dan lebih maju ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.